السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu Taisirul Karimir Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada surat Ali Imran ayat 181 dan 182, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan laqad sami'allahu qawlal ladina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Kata Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata bahwa Allah faqir, kamilah yang kaya. Kata Allah, sungguh kami akan tulis apa yang mereka ucapkan dan juga pembunuhan-pembunuhan mereka terhadap para anbiya tanpa kebenaran. Dan kami katakan duqu adzabal hariq. Kami katakan rasakanlah azab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian karena apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Wa anna allaha laysa bidhallamin lil 'abid, dan bahwasanya Allah tidak membolimi hamba-hambanya. Sudah sedikit disinggung ayat ini tentang orang-orang Yahudi al-mutamarridin yang mengucapkan ucapan terjelek, yang paling busuknya, sejelek-jelek ucapan, yaitu bahwa mereka menyatakan
Allah fakir sedangkan mereka yang kaya. Allah mengancam dengan kalimat sanaktubu ma qalu, yakni akan Allah catat, Allah mendengar ucapan mereka dan Allah akan mencatatnya dan tentunya Allah akan mengadab mereka. Dan juga perbuatan lainnya, qatlahumul anbiya an-nasihin, perbuatan mereka yaitu membunuh para nabi yang memberikan nasihat pada mereka. Wa annahu sayu'aqibahum ala dhalika asyaddal 'uqubah, dan Allah akan membalas mereka dengan sekeras-keras balasan. Niscaya Allah akan katakan pada mereka, duqu, rasakanlah adab al-hariq, adab yang membakar. Ikhwani fi din a'azakumullah, al-muhriq yang membakar, an-nafid min al-badan ila al-af'idah, yang membakar badan sampai ke dalamnya dan akan membakar apa yang ada dalam hatinya. Wa anna adabahum laisa zulman, dan Allah menghabarkan bahwa adab Allah tersebut bukan kezaliman. Allah menyatakan dalam beberapa ayatnya, wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Sedangkan dalam ayat ini, wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Dan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi para hamba. Ikhwani fillah azakumullah. Mengapa demikian? Karena ini akibat perbuatan mereka sendiri. Bima qaddamat aydihim. Adapun kedzaliman, Maha suci Allah dari sifat kedzaliman. Fa innahu munazzahun an dzalik. Allah Maha suci, tidak memiliki sifat zulm. Wa innama dzalika bima qaddamat aydihim. Sesungguhnya adab tersebut ditimpakan atas mereka karena apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Minal makhazi wal qada'ih. Dari berbagai macam kekejian-kekejian dan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang mereka perbuat. Itu sebabnya mereka diadab. Allati aujabat istihqaquhumul adab, yang menyebabkan mereka berhak untuk mendapatkan adab. Wa hirmanihimus thawab, dan mereka terhalang dari pahala. Wa qad dzakara al-mufassiruna anna hadhil ayah nazalat fi qaumin minal yahud. Dan sudah disebutkan oleh beberapa ahli tafsir bahwa ayat ini mengenai satu kaum dari kalangan Yahudi yang takallamu bidzalik, yang mereka berbicara seperti itu. Wa dzakaru minhum, di antaranya mereka sebutkan, ini para ahli tafsir menyebutkan salah satunya Finhas ibn Azura min ru'asai ulama'il Yahud, dari salah satu tokoh-tokoh ulamanya Yahudi di Madinah. Wa anahu lamma sami'a qala Allah Ta'ala, orang ini mengejek dan mengucapkan kalimat tersebut, innallaha faqir wa nahnu aghnia, adalah ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah qardan hasana, pinjaman yang baik? Atau ayat wa aqradullaha qardan hasana, maka mereka Yahudi mengejeknya dengan kalimat berarti Allah fakir sedangkan kami yang kaya. Astagfirullah. Berpura-pura tidak tahu padahal mereka tahu. Berpura-pura tidak ngerti padahal mereka paham. Ini Yahud. Qala ala wajhi takabbur wa tajarru. Mereka mengucapkan kalimat itu dengan sisi takabbur, sombong, wa tajarru, lancang, gegabah. Hadhil maqalah qadhahu Allah fadzakaraha Allah anhum. Ucapan ini mereka ucapkan, semoga Allah jelekkan dia. Maka Allah sebutkan tentang mereka, wa akhbara annahu laisa bibid'in min syana'i'ihim. Allah kabarkan perbuatan mereka yang jelek itu, kemudian Allah kabarkan
bahwa perbuatan itu bukan baru bagi mereka. Bukan bid'an minhum. Bukan perkara baru pada mereka. Min syana'i'ihim, bukan perkara baru dari kejelekan-kejelekan mereka. Artinya mereka sudah biasa mengucapkan kejelekan-kejelekan, kekufuran-kekufuran, dan sudah biasa melakukan hal-hal yang buruk. Apa di antaranya? Wa qatlahumul anbiya, mereka membunuh para nabi. Bal qad sabaqa lahum minasy syana'i', bahkan sudah terjadi pada mereka sebelum ini dari sekian banyak syani'ah. Dari sekian banyak syani'ah. Jamaknya syani'ah, syana'i'. Kejelekan-kejelekan. Ma huwa nadhiru dzalik. Apa yang semirip dengan itu. Sama jeleknya, sama busuknya. Atau yang lebih dari itu. Atau yang kurang dari itu. Atau yang mirip dengan itu. Mereka sering melakukan hal-hal yang seperti itu. Laisa bibid'in min syana'i'ihim. Itu bukan hal baru dari kejelekan-kejelekan mereka. Wa huwa, di antara kejelekan yang mereka sudah lakukan juga, wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin. Mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Hadal qaid yuradu bihi anahum tajarraw ala qatlihi ma ilmihim bisyana'atihi. Qaid ini, ikatan ini memang dimaksudkan, yaitu mereka lancang, gegabah, terlalu berani berbuat sesuatu dalam keadaan mereka tahu kalau itu sangat jelek. Ini Yahud. Berbeda dengan mereka yang dallun al-mudallun. Berbeda dengan mereka yang sesat dan menyesatkan, yang salah jalan, yang kesasar, yang nggak tahu jalan, nggak mengerti mana hak mana batil, sehingga mereka terjerumus dalam kebatilan. Yahudi berbeda, bukan tidak tahu, bukan tidak mengerti. Mereka membunuh para nabi ma'a ilmihim bisyada'atihi. Mereka membunuh para nabi dalam keadaan tahu bahwa perbuatan itu sangat-sangat jelek. La jahlan wa dalalan. Bukan karena kebodohan, bukan karena kesesatan. Bal tamarrada atau tamarrudan wa inada. Bahkan mereka lakukan tamarrudan wa inadan wa juhudan. Menentang, sengaja-sengaja menentang ayat, menantang ayat. Ini khonudina azakumullah Yahudi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan ancaman-ancaman keras. Dan kata Allah, ketika aku mengatakan rasakan adab yang membakar, aku tidak zalim, kata Allah. Karena kalian sendiri yang berbuat dengan perbuatan yang layak diadab. Ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina qalu inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhu an-nar. Yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kami bahwa kami tidak akan beriman kepada seorang rasul pun hingga membawakan bukti-bukti berupa qurbanin ta'kuluhun nar, satu kurban yang dimakan api. Kurban yang ditaruh di tengah padang pasir dan kemudian Allah ambil dengan petir dan kemudian hilang. Kalau enggak begitu, kami enggak akan percaya, kata mereka. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan mereka. Mereka mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatasnamakan Allah artinya mengatakan bahwa Allah telah berpesan pada kami. Allah telah berpesan pada kami, jangan percaya kalau Rasul tidak membawa bukti biqurbanin ta'kuluhun nar. Kalau tidak membawa bukti dalam bentuk kurban yang dimakan api, maka jangan percaya.
Ikhwani fillah azakumullah, padahal kita tahu bahwa para anbiya memiliki mukjizat-mukjizat yang berbeda-beda, tidak sama. Maka mereka berdusta atas nama Allah dalam keadaan perbuatan mereka atau ucapan mereka itu enggak bisa dipercaya, la syar'an wala aqlan wala fitratan. Enggak bisa dipercaya, enggak bisa diterima. Secara syar'i sudah jelas mereka berdusta atas nama Allah, enggak ada dalil, enggak ada hujjah. Yang kedua, perkara yang bertentangan dengan kenyataan. Yukhaliful waqi'. Para anbiya memiliki masing-masing mukjizat-mukjizat dan tidak sama mukjizatnya. Tidak harus mukjizatnya adalah qurbanin ta'kuluhun nar. Tidak mesti kurban yang dimakan api. Demikian pula secara akal tidak mungkin satu nabi dengan nabi yang lainnya memiliki mukjizat yang sama. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Qul, katakan pada mereka, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Katakan telah datang kepada kalian rasul-rasul sebelumku dengan keterangan yang jelas dan dengan apa yang kalian katakan. Ini dengan mukjizat yang kalian katakan tadi. Qurban ta'kuluhun nar. Falima qataltumuhum? Maka mengapa kalian membunuh para anbiya tersebut? In kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur akan percaya dengan rasul yang membawa mukjizat yaitu qurban ta'kuluhun nar, kenapa kalian enggak beriman pada nabi-nabi yang telah lalu? Yang mereka akan mengumpulkan ghanimahnya, pampasan perangnya di tengah padang pasir dan kemudian disambar dengan petir atau api dari langit dan kemudian sirna. Kenapa kalian enggak percaya? Kenapa kalian bunuh mereka? Fa in kadzabuka, dan kalau mereka mendustakan engkau wahai Rasul al-mukhatab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka mendustakan engkau wahai Rasul, faqad kudziba rusulun min qablik, maka rasul-rasul sebelummu juga sama, mereka didustakan. Ja'u bil bayyinat, padahal mereka datang membawa keterangan yang jelas. Waz-zubur wal kitabil munir, membawa keterangan yang jelas, membawa kitab, membawa ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azza berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yukhbiru ta'ala an hali haula'il muftarin. Allah menghabarkan tentang mereka para pendusta, al-qailin, yang berkata innallaha ahida ilaina, yang berkata bahwa Allah berpesan pada kami. Ai taqaddama ilaina wa awsa. Mana ahida, yakni memberikan pesan yang telah lalu, yang telah lama, memberikan wasiat. Alla nu'mina li rasulin hatta, agar kita tidak beriman pada seorang rasul pun hingga mendatangkan kurban yang dimakan api. Fajama'u bainal kadhib 'ala Allah, maka mereka mengumpulkan sekian kejelekan antara kedustaan atas nama Allah yang pertama, wa hasr ayatul rusul, dan mengkhususkan ayatul rusul hanya pada qurbanin ta'kuluhun nar. Kedustaan pertama, Allah berpesan pada kami, padahal Allah tidak berpesan pada mereka. Kedustaan kedua, bahwa tanda-tanda kerasulan adalah mendatangkan qurbanin ta'kuluhun nar, mendatangkan kurban yang dimakan oleh api, yakni maqaluhu minal ifkil mubin, yakni sesuai dengan apa yang mereka ada-adakan dari kedustaan yang sangat nyata. Wa annahum in lam yu'minu bi rasulin lam ya'tihim bi qurbanin ta'kuluhun nar fahum fi dzalika muti'una li rabbihim,
Yang berarti kata mereka, kalau mereka tidak percaya kepada seorang Rasul yang tidak membawakan kurban yang dimakan api, maka mereka mentaati Rabb mereka. Berarti mereka mentaati pesan dari Rabb mereka, multazimuna ahdahu, berpegang dengan pesan yang Allah pesankan pada mereka. Astagfirullah. Kedustaan yang sangat nyata. Wa qad alima anna kulla rasulin yursiluhu Allah yu'ayyiduhu minal ayati wal barahin. Dan sudah diketahui bersama bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah pasti didukung oleh bukti-bukti dan ayat-ayat yang menunjukkan kerasulannya. Ma'ala mithlihi amanal bashar, yaitu apa-apa yang dengan seperti itu manusia jadi percaya. Walam yaksurha ala ma qaluh, tidak khusus hanya seperti yang mereka ucapkan. Tidak khusus qurbanin ta'kuluhun nar. Wa ma hadza, bersama dengan itu juga faqad qalu ifkan lam yaltazimuhu batilan lam ya'malu bih. Itu pun mereka telah berkata satu ucapan dusta, ternyata mereka juga gak konsekuen dengan kedustaan yang mereka buat. Apa itu? Rasul-rasul yang pernah membawa bukti kurbanin ta'kuluhun nar, kenapa kalian bunuh? Mereka, Bani Israel, terkenal membunuh para anbiya. Ikhwani fillah azakumullah. Di antaranya Nabi Zakaria yang dibunuh oleh mereka. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan beberapa anbiya yang dibunuh oleh mereka Bani Israel, padahal mereka para anbiya tersebut membawa bukti-bukti, bahkan membawa alladzi qultum, membawa apa yang kalian sebut tadi, qurbanin ta'kuluhun nar. Ikhwani fid din azakumullah. Dulu di zaman Qabil dan Habil, dua anak Adam alaihi salam, mereka berkurban masing-masing. Tanda diterimanya kurban tersebut adalah disambar dengan api atau dihilangkan, dimusnahkan dengan api yang datang dari langit. Maka mereka menunggu keduanya. Ternyata diterima yang satu tidak diterima. Yang tidak diterima marah dan berkata, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Yang satu menjawab, wa in basatta yadaka ilayya litaqtulani, kalau engkau julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku enggak akan menjulurkan tanganku liaqtulak. Sampai akhirnya benar-benar dibunuh. Ikhwanuddin a'azakumullah, itu kisah zaman anak-anak Adam alaihi salam. Dan kemudian barakallahu fikum, setelah itu para anbiya tidak dihalalkan bagi mereka pampasan perang. Dikemanakan pampasan perang? Tidak dikembalikan pada musyrikin kufar, tetapi diletakkan di tengah padang pasir, dikumpulkan seluruhnya, dan kemudian juga ta'kuluhun nar, dimakan api, hilang. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menginginkan bahwa mukjizat para nabi sama seperti itu. Gak bisa beda. Bahkan mengatasnamakan Allah, innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah memberikan pesan pada kami agar kami tidak percaya kepada seorang rasul pun kecuali membawa bukti kurbanin ta'kuluhun nar. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini barakallahu fikum, pertama kedustaan yang nyata, kedua mereka juga tidak konsekuen. Nabi-nabi yang membawa bukti-bukti pada mereka, bahkan membawa apa yang mereka ucapkan tadi, tetap mereka bunuh. Lam yaltazimuhu, berarti mereka sendiri tidak konsekuen dengan pesan tersebut. Pesannya sudah dusta, mereka tidak konsekuen juga.
Walihada amarallahu rasulahu an yaqula lahum. Oleh karena itu Allah perintahkan nabinya untuk menjawab mereka. Allah bimbing nabinya untuk menjawab. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul sebelumku dengan keterangan-keterangan yang jelas, wa dilalat ala sidqihim, dan bukti-bukti kebenaran mereka, wa billadzi qultum, dan juga membawa apa yang mereka katakan, yakni bi an atakum bi qurbanin ta'kuluhun nar, yaitu ketika membawa kepada kalian satu kurban yang kemudian dimakan api. Falima qataltumuhum, mengapa kalian bunuh mereka? In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar mendapatkan pesan dari Allah, jangan percaya kecuali pada Rasul yang membawa qurbanin ta'kuluhun nar. Kenapa kalian bunuh mereka yang membawa bukti-bukti tersebut? In kuntum shadiqina fi da'wahumul iman bi rasulin ya'ti bi qurbanin ta'kuluhun nar. Artinya, jika kalian jujur, kalian beriman dengan Rasul yang membawa kurban ta'kuluhun nar, faqad tabayyana bihadza kadzubuhum. Ternyata kalian bunuh juga, maka telah jelas dengan ini kedustaan kalian. Wa inaduhum wa tanaquduhum, jelas kedustaan mereka, jelas penentangan dan tantangan mereka terhadap kebenaran, dan kontradiksi mereka. Tanaqub, kontradiksi. Omongan dan perbuatan tidak sesuai. Tsumma salla, kemudian Allah menghibur nabinya. Salla dari kata tasliyah, wa tasliyah adalah hiburan. Hiburan dalam artian menghibur supaya tidak terlalu sedih, agar tidak terlalu sedih. Maka Allah katakan padanya, kalaupun mereka mendustakan engkau, jangan sedih. Nabi-nabi telah lalu juga sama, didustakan oleh kaumnya. Ini barakallahu fikum tasliyah minallahi ta'ala. Fa in kadzabuka, kalaupun mereka mendustakan engkau, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, faqad kudziba rusulun min qablik, maka ketahuilah bahwa rasul-rasul yang telah lalu juga sama. Mereka didustakan oleh kaum-kaumnya. Ai hadhihi 'adatud zalimin, itulah kebiasaan orang-orang zalim mendustakan rasul-rasul. Wada'buhum al-kufur billah, kebiasaan mereka adalah kufur kepada Allah. Wa takdzib rusulillah, dan mendustakan rasul-rasul Allah. Wa laysa takdzibuhum li rusulillahi an qusuri ma atau bihi, dan tidaklah pendustaan mereka itu kepada para rasul bukan karena kurangnya apa yang dibawa oleh para rasul tersebut, bukan kurang jelas, bukan kurang keterangan-keterangan, bukan kurang bukti. Awadami tabayyun hujjah, bukan karena kurang jelasnya hujjah, bukan. Bal qad ja'u bil bayyinat, bahkan para rasul tersebut sudah datang membawa bukti-bukti, keterangan yang jelas. Ai al hujjaj al aqliyah wal barahin an naqliyah, mereka sudah membawa hujjah-hujjah yang bisa dicerna oleh akal-akal mereka, dan juga burhan, bukti-bukti yang dinukil dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat, kitab-kitab. Rasulullah SAW seringkali sedih ketika mengingatkan mereka, menasehati mereka, mengajak mereka kepada tauhid, ternyata mereka nggak mau ikut. Diulangi yang kedua kalinya, masih nggak mau ikut. Sampai yang ketiga kalinya, tetap mereka mencerca, menghina, tertawa, berpaling, mengejek, segala macam.
Maka Rasulullah SAW sedih. Apakah aku kurang jelas menjelaskannya? Atau mungkin mereka masih belum mengerti apa yang aku sampaikan. Aku mengajak pada surga dan menyelamatkan mereka dari neraka. Mengapa mereka nggak mau ikut? Kadang-kadang seseorang menyalahkan dirinya. Jangan-jangan aku kurang ini, kurang itu. Maka Allah hibur Rasulnya. Tidak. Engkau tidak kurang apa-apa. Menjelaskan sudah jelas. Bukti-bukti sudah jelas. Rasul-rasul yang telah lalu juga didustakan. Padahal mereka membawa bukti-bukti. Padahal mereka membawa bayinat, wal hujaj, wal barahin, wal ayat, wal mu'jizat. Kurang apa? Berarti barakallahu fikum, memang itulah kebiasaan mereka-mereka yang dikatakan oleh Allah ahlul kufur. Kebiasaan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Bukan kurang jelas. Bukan kurang hujjah. Mereka ja'u bil bayinat. Mereka dulu sudah membawa keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang jelas. Tetapi toh tetap mereka tolak. Mereka membawa zubur. Yani kitab-kitab. Al-mazburah, al-munazzalah minas sama. Yang diturunkan oleh Allah dari langit. Toh mereka juga nggak percaya. Bagaimana kalau Rasulullah SAW menerima wahyu, terdiam, tertunduk, bahkan berkeringat dingin di waktu yang sangat panas, atau terbalik, berkeringat dingin di waktu yang sangat dingin. Beliau berkeringat, kemudian membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bahkan sebagian ayatnya menegur dirinya dan yang lainnya. Jelas itu bukan dari Nabi, tapi dari Allah SWT. Sedangkan mereka yang telah lalu, lebih jelas lagi ayat-ayat tadi dalam bentuk tulisan yang turun dari langit. Mazbur, munazzal. Bagaimana? Masih gak percaya juga? Padahal turun dari langit langsung sebagai tulisan. Ikhwani bin a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allati la yumkin an ya'tiya biha ghairur rusul. Yang seperti itu, az-zubur, al-mazburah, al-munazzalah minas sama, tidak mungkin dilakukan oleh selain para rasul. Perkara-perkara yang khariqul 'adah, yang luar biasa, keluar dari kebiasaan, itu cuma ada dua kemungkinan. Imma dari orang yang terbaik atau dari orang yang terjelek. Yang terbaik adalah para anbiya dan para rasul yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala wahyu dan mukjizat. Orang yang terjelek adalah mereka yang membuat permainan-permainan syaitaniyah. Permainan-permainan syaitaniyah. Sihir-sihir. Maka barakallahu fikum. Kalau ada seseorang yang memiliki keanehan-keanehan, kata Imam Syafi'i, lihat saja. Apakah orang itu perangainya cocok dengan sunnah atau tidak. Kalau cocok dengan sunnah, itu tanda-tanda karamah dari Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Tetapi kalau tidak mencocoki sunnah, fa'lam, ketahuilah, annahu minasyaitan, bahwa itu dari syaitan. Permainan syaitaniyah. Ikhwani bin a'azakumullah, kenapa kok dia bisa memiliki keanehan-keanehan? Wah, hebat sekali. Oh, dia waliun min auliyaillah. Sebentar. Jangan keburu memutuskan. Lihat. Apakah perbuatannya, ucapannya sesuai dengan sunnah? Ternyata dia semedi di gua-gua. Jelas gak sholat jamaah. Bahkan jangan-jangan gak sholat juga. Kalau seperti itu, jelas bukan waliullah, tapi walius syaitan. Barakallahu fikum. Para rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapatkan lembaran-lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi mukjizat-mukjizat. Maka itu semua bayinat yang tidak mungkin didatangkan kecuali oleh seorang rasul. Wal kitabil munir, dan juga mereka para anbiya membawa kitab-kitab yang sangat terang benderang. Yani al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat.
Wa bayan mashtamalat alaihi minal mahasinil aqliyah, dan penjelasan tentang apa yang terkandung di dalamnya perkara-perkara baik secara akal, perkara-perkara yang baik. Apa yang diajarkannya? Diajarkannya misalnya setelah mendapatkan keanehan-keanehan luar biasa, yang diajarkannya apa? Diajarkannya suruh mencari bayi yang masih merah, kemudian dikorbankan ke dalam kawah gunung berapi. Itu kan perbuatan jahat. Atau disuruh untuk membawa najis, darah haid, untuk kemudian dipakai untuk begini dan begitu. Itu juga kotor, busuk, menjijikkan. Atau disuruh untuk menculik ini, disuruh untuk berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, ila akhirih. Itu semua perkara yang syurur, yang jelek secara akal. Jelas itu orang yang keanehannya adalah sihir. Tetapi para anbiya setelah mendapatkan dan menunjukkan karamahnya, mukjizatnya, Allah turunkan segala macam yang luar biasa padanya. Apa yang diajarkannya? Silaturahmi, membantu orang miskin. Apalagi menghormati tamu, berbuat baik pada tetangga. Kebaikan-kebaikan yang secara akal jelas ini diajarkan oleh orang baik. Maka ketika Rasulullah SAW gelisah, ada apa denganku, ada apa denganku, ketika mendapatkan wahyu yang pertama, dihibur oleh Khadijah, innaka latuqriqud dhaif wa tut'imul faqir. Engkau menghormati tamu, engkau memberi makan orang miskin, engkau berbuat kebaikan. La yukhzikallah, kata Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah enggak mungkin menghinakan kamu. Kamu orang baik, mengajarkan kebaikan. Tak mungkin Allah hinakan kamu. Ini jelas kamu adalah akan mendapatkan kebaikan, bukan kejelekan. Ikhwani fillah, a'azakumullah, inilah yang dikatakan dengan ahkam syar'iyyah. Bayanu mashtamalat alaihi minal mahasin, yang dalam hukum syariatnya terkumpul semua kebaikan-kebaikan aqliyah yang secara akal juga baik. Mereka repot dengan berbagai macam kerusakan disebabkan narkoba, khamr, dan lain-lain. Al-Quran, Rasulullah sudah mengajarkan haramnya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Sudah lebih dulu. Ketika mereka repot dengan para penjahat, para perampok, para pembunuh, para pencoleng, Rasulullah SAW sejak awal Islam datang sudah diajarkan asyr minal mubiqat, 10 keharaman yang akan membinasakan. Di antaranya adalah membunuh, zina, kemudian sekian kejelekan-kejelekan. Sudah lebih dulu. Artinya hukum-hukum yang mereka katakan hukum positif, jadi ada hukum yang kata mereka hukum positif. Semuanya yang mereka anggap positif dengan apa? Dengan akal mereka. Sudah ada dalam Quran, lengkap. Sudah lebih dulu. Mereka setelah kerepotan baru tahu bahwa ini bahaya. Setelah kesusahan. Sebelumnya nggak percaya. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kenyataannya mereka akan repot juga terakhir. Ikhwani fillah, a'azakumullah, bahkan tidak boleh membunuh orang sipil dalam perang. Itu juga hukum positif yang disepakati oleh seluruh dunia. Tidak boleh membunuh rakyat sipil dalam perang. Ternyata juga sudah ada dalam hadis. Masya Allah. Ini juga bukti, barakallahu fikum. Atau mereka mendatangi kaum-kaumnya bil bayyinati waz zubur wal kitabil mubin. Membawa bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, membawa bukti-bukti, ayat-ayat yang diturunkan dari Allah SWT, membawa bukti-bukti syariat yang sempurna dan baik. Munirun aidan lil akhbari sadiqah. Makna munir, menerangi, juga menerangi dengan berita-berita yang benar.
Fa idza kana hadza 'adatuhum fi 'adamil iman bir-rusul. Tetapi mereka tetap mengingkarinya, tetap menentang para anbiya, bahkan membunuh para anbiya. Maka jika demikian kebiasaan mereka terhadap nabi-nabi yang telah lalu, yaitu fi adamil imani bir rusul, yaitu mereka tidak mau beriman kepada para rasul, alladzina hadza wasfuhum, yaitu mereka-mereka yang seperti itu sifat-sifatnya, membawa bukti, membawa keterangan, membawa dalil, membawa hujjah, membawa syariat yang mulia. Fala yahzunka amruhum, maka engkau jangan sedih ketika diingkari oleh kaummu. La yahummannaka sya'nuhum, jangan membuat bingung engkau, jangan membuat gelisah engkau keadaan mereka menentangmu, menolakmu, ila akhirih. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, ayat-ayat ini mengandung berita dari Allah tentang kejelekan Yahudi dan mengandung jawaban yang sangat telak kepada mereka. Lima qataltumuhum, kalau memang kalian jujur, kalian punya pesan dari Allah, kenapa kalian bunuh para anbiya yang telah lalu? Yang ketiga, ada tasliyah kepada Rasulullah SAW, bahwa engkau tidak sendirian. Para anbiya yang dulu pun sama, bukan karena kekuranganmu, bukan karena kurang jelas, bukan karena kurang hujjah, kurang bukti. Bukan, mereka memang begitu kebiasaannya sejak dulu. Ini tasliyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa